Selamat siang Pak Mitra. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mitra? Alhamdulillah saya pentingan Pak Bu Chandra. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana selama ini untuk GP-nya? Alhamdulillah GP saya dalam proses ini alhamdulillah diberikan kelancaran Pak dalam semua tugas yang saya penuhi. Langsung saja nih Pak Mitra, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu secara resmi. Bahwasanya di sini perkenalkan, nama saya Ibu Chandra Rahayu Ningtyas. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN 2 Trenggalek. Ya. Mohon izin Bapak, di sini saya akan mewawancarai Pak Mitra terkait dari dilema etika terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Terus di sini saya akan langsung mewawancarai Bapak. Mohon izin waktunya dan terima kasih kesempatannya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak Mitra, bahwasanya selama ini bagaimana Bapak Mitra selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Terima kasih Bu Chandra, itu penting sekali dan pertanyaannya luar biasa, mengingatkan saya terkait dengan tugas saya selaku kepala sekolah. Yang jelas bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru utamanya kalau merambahnya ke tenaga kependidikannya. Ini terbatasi aja dengan guru. Jadi memang harus teridentifikasi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, utamanya jika ada ketidaksesuaian antara beliau jadi guru dan tupoksinya yang sebenarnya apa. Artinya ketika ada permasalahan kalau di sana antara sulit membedakan mereka atau beliau sulit membedakan, saya itu sebenarnya mengulang atau memilih atau punya pilihan. Saya itu sebenarnya ada jam mengajar, kemudian di sisi lain saya disibukkan oleh sesuatu hal. Itu yang sering terjadi. Sesuatu hal itu ya kalau dianggap sama-sama benar, saya tidak setuju. Mesti yang satu benar, yang satu tidak benar. Nah, tidak benarnya itu tipis atau tebal itu tergantung dari kejadian. Misalnya sering Bapak Ibu guru sering tidak masuk karena mengurusi yang lain di luar tugas. Padahal guru sendiri itu ada tugas yang harus diemban, bahkan dalam satu minggunya harus sekian jam. Nah, ada tugas lain yang dirasa juga penting menurut beliau. Misalnya anaknya sakit atau orang tuanya sakit, mereka harus mengurus, itu anggapannya sama-sama benar. Nah, sama-sama benar itulah yang harus punya pilah-pilah, harus punya prioritas. Ya, mana yang harus saya jalankan saat ini, mana yang harus saya jalankan di lain waktu, walaupun itu sama-sama benar. Nah, kalau bagaimana mengidentifikasinya, ya saya mesti cari kenapa orang itu tidak masuk. Oh, ternyata ini kategorinya
sarepotan ngurusi seakan-akan benar sama benar. Nah ini harus diluruskan. Yang jelas saya tidak setuju kalau benar sama benar. Mesti ada yang tidak benar. Apalagi yang benar dengan salah. Nah itu tambah lebih gampang kan gitu. Ya, kenapa tidak masuk? Karena mampir ke pasar nyari makanan apa kan gitu, makanan burung atau apa, nggak sampai mengorbankan. Itu benar dan salah itu lebih gampang mengidentifikasi di situ. Ya mesti lewat siapa-siapa, termasuk ketiganya juga yang ditanya. Seperti itu, Bu. Jadi kita memang harus benar-benar mengidentifikasi ini dengan tepat nih Pak. Betul sekali. Sehingga kita akan bisa membuat sebuah keputusan. Iya, rencana ke depan penyelesaiannya. Luar biasa sekali Pak Mitra. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini jika ada kasus yang mana saling berbenturan Pak, sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak Mitra selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ini sama-sama benar. Iya, itu yang sedikit saya singgung ya di depan tadi. Masuk sekolah kewajiban, masuk sekolah artinya ngajar itu suatu kewajiban. Sudah di SK-kan kan seperti itu. Sementara di lain pihak juga ada kewajiban ngurusi anak, juga kewajiban ngurusi orang tua juga kewajiban kan itu. Nah ini ya berarti sama-sama benar. Nah itu yang saya sampaikan, sama-sama benar itu yang sebenarnya saya tidak setuju. mesti ya kalau secara langsung ya memang benar. Ngurus orang tua wajib, bekerja itu juga wajib, kan seperti itu. Cuman dari sama-sama benar itu, anggapan sama-sama benar itu mesti ada yang sedikit prioritas kan gitu. Ketika kewajibannya di sekolah itu jam sekian sampai jam sekian berada di sekolah, ya yang dianggap benar yang satunya tadi itu ya mesti dilaksanakan setelah itu. Ketika ditinggal di sekolah, nah ya yang di sana itu ya mesti mencari solusi supaya di sekolah tidak ada. Kalau misalnya di situ harus ngurusi ternak ayam, ya mesti cari orang lain. Kalau di situ ngurusi anaknya yang sakit tidak mungkin sakit saat itu aja. Kalau sakit saat itu aja kan cuma sekali, itu mesti sakit yang berkepanjangan. Ya mesti mencari pengganti selama dia di itu. Saran saya mesti ke arah situ nanti Bu. Gitu. Jadi memang ini harus bisa mendahulukan mana yang benar-benar kewajiban ya Pak. Ya, betul. Setelah itu baru tugas yang lain yang harus dipenuhi, atau Bapak sendiri di sini bisa memberikan sebuah opsi atau alternatif ya, solusi. Terus di sini bagaimana Pak langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Mitra selaku kepala sekolah lakukan selama ini dengan menghadapi kasus-kasus seperti itu, langkahnya selain solusi lah atau apa? Jadi gini, sebagai pemimpin lah, kita anggap kepala sekolah itu sebagai pemimpin, itu ada yang namanya pelajaran atau ilmu yang dinamakan rencana tindakan kepemimpinan atau disingkat RTK. Nah, di situ kita punya apa ya, perencanaan. Tidak bisa langsung ada begini langsung tindakan dulu. Kalau tidak direncanakan awal, nanti kita mengambil keputusan yang lebih jelek kan. Jadi paling tidak itu
rencanakan yang namanya tindakan kepemimpinan itu. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan di situ kan. Nah, kalau kasus yang seperti itu otomatis kita memanggil guru. Lah, apakah benar yang kita panggil itu memang benar-benar seperti itu? Nah, ya harus cari tahu siapa saja yang tahu tentang bu guru atau pak guru yang semacam itu. Kita mencari data selengkap-lengkapnya. Entah data itu dari presensi, entah itu dari piket, entah itu dari K3-nya, bahkan dari muridnya. Itu tindakan perencanaan. Kalau data sudah terkumpul seperti itu, baru kita ambil, kita panggil, kita ajak ngomong-ngomong. Nah, seperti itu, Bu Chandra. Berarti di sini langkah-langkah yang dilakukan Pak Mitra ini menggunakan sebuah rencana tindak lanjut ya, Iya. dengan mengatasinya dengan pendekatan terhadap guru tersebut. Kemudian Pak Mitra melakukan sebuah percakapan coaching ya, Iya. guru tersebut sehingga bisa menemukan suatu solusi atau permasalahan. Luar biasa sekali Pak Mitra. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, menurut Pak Mitra selaku kepala sekolah, hal-hal apa saja yang Pak Mitra anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini atau permasalahan ini? Artinya ketika kita sudah sampai tahap yang seperti itu, pada akhirnya mengambil itu tadi ya, akhirnya pemanggilan gitu ya, punya data kemudian kita panggil. Lah, di sana itu saya lebih cenderung kepada apa yang saya dapatkan. Ini menurut pengalaman pribadi saja ya, apa yang saya miliki kan gitu. Itu yang saya anggap selama ini paling efektif. Saya itu orangnya humoris, lucu kan gitu. Nah, dari kelucuan itu ketika saya menyampaikan sesuatu kepada mereka yang bermasalah, itu sambil ketawa-ketawa begitu, akhirnya menuju ke sana tanpa, menurut saya, tanpa menyinggung perasaannya, tapi dia terkena. Artinya saya bawa ke arah humor begitu, tapi pada akhirnya dia sendiri yang menyimpulkan, oh tiba saya itu yang itu saya beri gambaran itu yang selama ini saya rasa efektif. Jadi saya panggil, saya tidak pernah misalnya dengan marah-marah dengan begini dengan begitu dan lain sebagainya. Mesti saya ajak guru, saya ajak ini, saya ajak itu, terus akhirnya kelucuan itu muncul. Gara-garanya ya sudah biasa, tapi kena kan gitu. Itu yang saya rasa paling efektif. Itu. Luar biasa Pak, ini bisa apa istilahnya menetralisir suasana ya, menjadi ketegangan, menjadi humor, supaya bisa melakukan pendekatan kepada pihak yang bersangkutan tersebut, sehingga bisa menyadari kesalahannya. Semoga ada perubahan Pak Mitra untuk anak buahnya ini. Luar biasa. Kemudian dalam pengambilan keputusan terkait kasus tersebut, tantangan Pak Mitra kira-kira itu nopo Pak tantangannya? Tantangan ya pasti ya, kalau misalnya kita memanggil seseorang terus kita ngomong langsung yang seperti itu, sakit hati mesti kan gitu ya, sakit hati. Kemudian
ya jelas menolak mengakui masyarakat yang gaya temenan atau apa nggak disalahnya dan sebagainya yang seperti itu mesti ada istilah penolakan kebijakan itu kendala sebenarnya. Tapi ya karena tahu nanti itu kendalanya seperti itu, makanya sebelumnya tadi sebelumnya jangan sampai ada yang merasa tersakiti, jangan sampai ada yang menolak, lebih-lebih jangan sampai ada yang akhirnya membentuk satu barisan sakit hati yang misalnya itu lebih parah lagi yang jangan sampai ada yang seperti itu. Tujuannya keinginan kita adalah menyadarkan mereka sambil dibumbuni dengan kalaupun sekarang saya yang mengingatkan itu supaya besok di sana tidak teman-teman mulai mengingatkan sentuhan-sentuhan yang rohani yang ada di sana itu juga perlu disampaikan. Gitu. Luar biasa sekali ternyata dari Pak Mitra tersebut mempunyai tantangan yang begitu menarik ya. Ternyata ini terkait dari pengelolaan emosi ya Pak dari sebagai kepala sekolah supaya di depan anak buahnya itu bisa selalu terlihat bersahaja dan otomatis akan memberikan suatu suri teladan ya yang membuat nanti anak buah kita menjadi sadar ya akan tanggung jawabnya. Iya, itu usaha semaksimal mungkin seperti itu. Cuman nanti hasilnya seperti apa lah pokoknya kita berusaha apapun yang kita pikirkan, kemarahan apapun yang ada bergejolak di dalam, sebisa mungkin kalau saya jangan pernah itu terlepas sampai seperti itu kan itu dari dulu seperti itu. Pengelolaan emosi yang sangat bagus sekali Pak, dan ini patut akan kami contoh dan saya akan mencoba mengimplementasikan ke teman sejawat saya ya supaya kesadaran diri saya akan menjadi lebih baik seperti Bapak Kepala Sekolah. Amin. Dan sukses. Kemudian pertanyaan ke-6, dalam penyelesaian kasus dilema etika Bapak Mitra selaku Kepala Sekolah, apakah ada Pak program kerja yang lain yang terkait dari pengambilan keputusan? Oh ya, tentunya kalau program namanya program kerja tentunya ada. Pasti ada ya? Pasti ada banyak sekali program kerja. Apapun di situ tertuang dalam program kerja kepala sekolah. Cuman kalau misalnya sebagian atau satu yang terkait dengan ini, yang paling efektif itu adalah supervisi akademik. Supervisi akademik ini akan mengetahui segala hal sebenarnya. Masalahnya namanya supervisi itu sebelum tindak lanjut sebelum eksekusi itu mesti ngomong-ngomong dulu kan itu. Ngomong dulu. Jadi pelaksanaan pasca kan gitu kan. Nah, saat itulah kita bisa ngomong-ngomong, saat itulah kita bisa ya walaupun di situ judulnya supervisi akademik kan bolehlah kita ngomong-ngomong dari hati-hati kan gitu ya. Nah, di situ permasalahan yang Bapak Ibu guru miliki itu bisa tersampaikan juga supervisi. Nah, itu salah satu program yang mantap sekali Pak Mitra, programnya ada supervisi akademik yang nantinya akan membawa perubahan ke semua stakeholder ya yang ada di sekolah kita dan pastinya akan berdampak positif terhadap guru-guru ataupun staf yang lain. Adakah yang lain Pak? Berarti supervisi akademik itu pelaksanaannya dilaksanakan sekitar
berapa bulan sekali ataukah tergantung dari permasalahan? Sebenarnya kan supervisi itu semua tanggungan dari kepala sekolah semuanya. Nah, tapi kalau sekolah kita sebesar ini, kemudian masing-masing kepala sekolah itu, nah itu ada pasal yang memperbolehkan untuk mendelegasikan. Nah, 1 bulan, bukan 1 bulan, tapi satu semester 1 kali seorang guru. Kalau misalnya tidak cukup ya 1 tahun, paling tidak 1 tahun 1 kali. Nah, yang didelegasikan itu yang Bapak Ibu yang tidak begitu punya masalah, tapi yang punya masalah yaitu harus langsung kepala sekolahnya, termasuk supervisi klinis. Nah, itu. Nah, supervisi klinis itu yang Bapak Ibu guru punya masalah dan masalahnya itu agak berat kan gitu. Nah, itu baru ada klinisnya, harus ada supervisi klinis itu. Gitu. Opsi penyelesaian masalah yang begitu luar biasa, Pak Mitra. Ini kira-kira faktor pendukung apa yang mempermudah Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan? Saya kira tidak usah kita mengada-ada gitu ya. Kalau misalnya kita beritahu, aturan sebagai ASN, aturanmu di sini masih GTT. ASN itu ada yang P3K, ada yang PNS kan gitu. Harus begini, harus begitu. Di situ aturannya sudah jelas. Ya di situ tinggal menyampaikan. Kemudian penyampaiannya seperti apa? Ya, ayo kita baca bareng-bareng. Ya, kira-kira di antara kita itu mana yang di situ kurang atau belum sesuai. Kalau belum sesuai, ayo disesuaikan dengan yang ada di situ. Kemudian termasuk juga yang memudahkan dengan adanya teknologi IT. Orang ini tidak masuk, suruh ngeklik barcode atau suruh menghadapkan barcode. Kalau dia lupa, ya saja alasan lupa. Masuk tidak masuk, lupa tidak kita berbicara masalah data gitu. Kalau lupa berarti datamu nggak ada, baru nggak masuk kan. Seperti itu. Jadi faktor-faktor yang seperti itu yang memudahkan adanya keterbukaan nih Pak yang pertama itu keterbukaan kepada anak buah atau staf. Kemudian memanfaatkan teknologi atau IT yang berkembang sekarang untuk istilahnya mengecek atau mengontrol ya presensi kehadiran. Dari situ kita bisa melihat kedisiplinan para staf atau karyawan. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, dari semua tindakan yang pernah Bapak Mitra lakukan selama ini, apa pengalaman yang dapat Bapak Kepala Sekolah berikan kepada kami? Kalau menurut saya lebih kepada yang pernah saya sampaikan tadi, ini hanya sebuah saran saja. Saya itu lebih cenderung kepada yang pertama, kita memberi kebebasan kepada mereka. Kebebasan itu artinya memberi kemudahan kepada mereka. Tapi pesannya ojo sapenake dhewe. Jadi kalau dipenakne ojo sapenake dhewe. Itu pesan moral yang sebenarnya ngeculne sirahe gojek buntute kan gitu. Pesan moral yang beliau terima, iki aku jan kowe nak penake nyambut gawe dengan mudah yang seperti ini. Tapi pesannya ojo sapenakku dhewe kan gitu. Jadi saya ya berarti kesimpulannya saya ya harus tetap bekerja sesuai koridor yang ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi,
itu, tapi masing-masing orang itu karakternya kan beda-beda ya. Bu Chandra suruh seperti saya juga nggak bisa, saya suruh seperti Bu Chandra juga nggak bisa. Jadi yang paling tahu adalah kita sendiri, apa ya kelebihan saya yang saya miliki, yang saya pakai untuk semacam penyampaian kepada anak buah, kepada teman dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung pada yang guyonan itu tadi, saya humor, pendekatan dari humor itu, dari sifat saya, aku tidak guyonan di rumah saya justru tidak serius, lebih guyonan dari serius. Kadang-kadang guyonan saya itu penting, padahal itu bagus, tapi kadang-kadang orang menangkap itu rotok suwe. Oh tidak nono tau arahnya. Itu saya lebih cenderung ke arah situ. Tapi bukan berarti Bu Chandra harus begitu. Intinya paling tidak itu menggali kemampuan apa yang kita miliki, dan itu yang dipoles untuk teman-teman. Saya kira itu. Luar biasa sekali Pak Mitra, dari pengalaman yang diberikan Pak Mitra kepada kami semuanya, termasuk saya sendiri. Semoga saya bisa mengadopsi ya Pak pengalaman dari Bapak ini, dan bisa saya implementasikan di tempat saya, di jurusan saya, paling tidak dengan teman rekan-rekan sejawat saya, supaya bisa membawa perubahan yang positif. Saya kira Pak Mitra ini sudah top ya, luar biasa, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajat Dewantara, bahwasanya sudah selalu menuntun dan memberikan kebebasan, kemudahan untuk teman-teman, rekan-rekan, staf, karyawan guru di sini ya. Semoga kedepannya akan lebih lagi dan bisa mengoptimalkan ini supaya semuanya bisa bersinergi bersama-sama. Kemudian di sini Pak Mitra, yang saya menarik kesimpulan bahwasanya Pak Mitra di sini sudah menjalaninya 4 paradigma di 5 etika ini sesuai dengan tahapan-tahapan, juga menggunakan 3 prinsip resolusi dan 9 langkah konsep pengambilan keputusan ini dengan runtut dan rinci. Terima kasih Pak Mitra, nanti semoga bisa saya jadikan acuan untuk pengalaman saya. Demikian wawancara kita hari ini. Saya akhiri, semoga kita besok bisa berbincang-bincang kembali. Terima kasih Pak Mitra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bianti, perkenalkan nama saya ya. Nama saya Ibu Chandra Rahayuni Tias SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN 2 Trenggalek. Di sini saya mohon izin kepada Ibu Yanti untuk mewawancarai Ibu Yanti terkait dilema etika terkait dari pengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih kesempatannya Bu Yanti. Kemudian di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti. Yang pertama, Bu Yanti, selama ini bagaimana Bu Yanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Chandra. Kalau kita ngomong tentang dilema etika Bu, sebetulnya banyak hal. Tapi kalau kita ambil satu contoh saja tentang GTT-PTT yang ada di sekolah ini, bahwa
seorang GTT-PTT yang ada di sekolah ini kan ada beberapa. Saya ambil contohnya satu aja. Jadi ada seorang GTT yang di sekolah ini itu kalau kita ngomong tentang dilemanya itu begini Bu. Beliau ini saat ini sedang mengikuti salah satu program dari pemerintah yang dulunya yang istilahnya PLPG dulu gitu. Jadi beliau itu mengikuti PLPG. Nah, seseorang yang akan mengikuti PLPG tentunya kan harus punya istilahnya bekal untuk maju ke situ. Nah, ibu ini, saya katakan ibu ini tanpa menyebut nama ya, itu mempunyai dilema begini. Jadi kalau saya ini GTT yang mengikuti PLPG, otomatis saya harus mengutamakan PLPG saya gitu. Jadi beliau tidak ngajar, tetapi lebih mengedepankan PLPG-nya. Sama dengan penjenengan bisa katakan kalau PGB, tapi kan tidak harus itu yang diutamakan karena tugas seorang guru tetap membimbing siswa, tetap mengajar siswa, tetap mendidik siswa, bagaimana siswa ini mempunyai keilmuan gitu. Nah, ini menurut saya adalah satu tantangan yang harus saya hadapi karena kalau beliau ini tidak ngajar lah, terus bagaimana dengan siswa ini? Padahal utamanya di dalam sekolah ini kan melayani siswa. Jadi saya seperti itu yang menurut saya salah satu dilema yang menurut saya perlu saya hadapi dan perlu saya selesaikan dengan Bu Chandra. Jadi seperti itu. Jadi dilema inilah yang pertama kali saya hadapi ketika saya masuk di sekolah ini ya. Karena saya juga baru di sekolah ini dan saya menghadapi ini baru pertama, artinya bahwa di sekolah saya sebelumnya nggak ada yang seperti ini. Nah, ketika kita menghadapi itu kan berarti ini satu-satu dilema yang harus saya selesaikan, yang harus saya tuntaskan. Nggak terbuka. Waduh, luar biasa sekali Bu Yanti bahwa Bu Yanti sudah mengidentifikasi sebuah dilema etika. Berarti di sini benar lawan benar. Nah, untuk selanjutnya Bu Yanti, selama ini jika ada kasus yang mana saling berbenturan dari kasusnya GTT dan bagaimana dia mengajar di kelas, kemudian ini kan sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang benar juga, bagaimana cara Ibu Yanti di sekolah menjalankan keputusan tersebut. Jadi begini, ketika beliau ini menghadapi dua hal yang memang menurut saya memang harus diperjuangkan, artinya bahwa mengajar juga harus diperjuangkan, kemudian PLPG juga harus diperjuangkan, maka saya menghadapinya begini. Saya katakan kepada ibu ini bahwa PLPG memang penting, tetapi mengajar jauh lebih penting karena tugas utama penjenengan adalah mengajar. Nah, bagaimana kita membagi waktu saja? Artinya saya sama dengan penjenengan, saya bilang seperti itu pada ibu ini bahwa saya juga mempunyai tugas yang terkadang berbenturan. Artinya bahwa saya seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas-tugas, diantaranya kepala sekolah harus ada pembimbingan kepada Bapak Ibu guru, ada manajerial, ada supervisi, ada kewirausahaan, ada pengelolaan LKS dan sebagainya. Nah, ini sama-sama penting yang harus semuanya dijalankan. Nah, kalau salah satu saja ini tidak dijalankan, maka tugas saya menjadi seorang kepala sekolah nggak bisa bagus, nggak bisa sesuai dengan apa aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga sama dengan ibu ini. Jadi kalau memang ada dua tugas yang harus bersamaan dilakukan, maka bagaimana caranya kita? Artinya ketika beliau ini melaksanakan PLPG monggo, tetapi jamnya ngajar juga harus ngajar. Toh kalau kita mengajar kemudian ada tugas yang harus diselesaikan kan bisa. Saya dulu juga sama seperti itu, dan kalau sekarang ini kan banyak daringnya Bu Ye. Jadi kalau banyak daringnya otomatis bisalah kita jalan bareng. Itu. Jadi bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita membagi tugas antara mengajar dan
laksanakan apa yang menjadi tugasnya karena beliau sedang menghadapi berbagai itu seperti itu caranya. Oh, luar biasa sekali pengambil keputusan yang dilaksanakan Bu Yanti ini, bahwasanya Bu Yanti sudah melakukan pendekatan dengan para guru GTT ya, untuk memberikan sebuah solusi sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. Baik Bu Yanti, ini selanjutnya langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Yanti lakukan selama ini selain dari langkah-langkahnya tadi? Jadi kalau kita ngomong prosedur otomatis harus ada dasar hukumnya Bu. Jadi kalau kita ngomong prosedur, maka prosedur itu harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tugas kita. Artinya bahwa kalau seorang kepala sekolah harus mengayomi banyak hal, mengayomi siswa juga, mengayomi guru juga, mengayomi karyawan juga. Nah, prosedur yang harus saya laksanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya. Artinya bahwa tidak boleh seorang kepala sekolah dengan semena-mena kemudian hanya paling perintah. Artinya bahwa kepala sekolah memang wewenang kasih perintah, tetapi yang menjadi tugas utama menjadi seorang kepala sekolah adalah mengelola sekolah ini, mengelola dalam hal mengelola siswa, mengelola guru, mengelola keuangan, mengelola semuanya kan. Jadi saya lebih menekankan bahwa prosedur yang saya ambil itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya, dan saya tetap berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada atau Bu Chandra. Selain saya juga harus memberikan contoh yang baik, tidak hanya berkata, tidak hanya perintah saja, tetapi justru yang lebih efektif di dalam orang kepala sekolah ini saya kira memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bekerja yang baik sehingga apa yang mereka lihat itu adalah sesuatu yang. Jadi pengambilan langkah itu pasti didasarkan dari sebuah permen atau aturan. Dan Bu Yanti di sini memang sangat menjadi panutan sekali ya, sudah memberikan contoh ya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang selalu bisa mengayomi, bisa menuntun anak buahnya sehingga bisa menunjukkan perubahan yang ada di sekolah Bu Yanti. Baik, saya lanjutkan Bu Yanti untuk pertanyaan keempat. Dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika tersebut, menurut Ibu Yanti, hal-hal apa sajakah yang Ibu Yanti anggap sebuah langkah efektif? Jadi apa yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa contoh merupakan satu langkah yang paling efektif yang harus kita laksanakan. Artinya bahwa seorang pemimpin yang baik, menurut saya ini, menurut pribadi saya, bahwa seorang pemimpin yang baik itu bukanlah seorang pemimpin yang hanya kasih perintah, yang hanya bisa marah, yang hanya bisa menuntut dari anak buah, tetapi bagaimana kita bersinergi bersama mereka, bagaimana kita berjuang bersama mereka, dan bagaimana kita memberi contoh kepada mereka sesuatu yang baik menurut kita, dan harus tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yanti, sangat luar biasa sekali. Langsung saya lanjutkan, ketika dalam pengambilan keputusan terkait kasus GTT dan jobdesk pekerjaannya sebagai guru, pengambilan keputusan ini terkait kasus tersebut, Bu Yanti apakah mempunyai tantangan-tantangan apa saja yang telah dilakukan Bu Yanti? Kalau tantangan seperti yang tadi ya, kasus seperti yang saya bilang tadi, bahwa seorang GTT mempunyai dua hal yang harus dia perjuangkan, dua hal yang harus beliau lakukan. Nah, ketika beliau ini melaksanakan satu hal dan harus meninggalkan hal yang lain, nah itu menjadi dilema tersendiri. Artinya kita seorang pemimpin harus bisa bagaimana dua-duanya ini bisa jalan, padahal dengan waktu yang bersamaan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya biasanya melakukan bagaimana yang penting seorang siswa ketika ada guru yang tidak ada, misalkan seperti itu, beliaunya sedang PLBG kemudian, nah kita harus bersinergi dengan yang lain. Artinya bahwa
teman yang lain ini harus bisa membackup. Artinya bahwa mungkin kalau yang GTT ini misalkan yang saya katakan tadi adalah seorang guru BK, maka seorang guru BK yang lain inilah yang akan menggantikan posisi beliau. Jadi tidak ada yang namanya kemudian siswa nganggur, siswa tidak ada jam, kemudian tidak ada kosong, kemudian tidak ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, kemudian bermain-main sendiri dan sebagainya. Itu nanti akan menciptakan sesuatu yang tidak kondusif di kelas. Sehingga teman yang lain ini saya minta untuk menggantikan posisi beliau, walaupun sudah diberi tugas, tapi paling tidak ada pengamatan, ada apa istilahnya membimbing siswa ini yang sedang tidak ada gurunya tadi. Jadi jangan diberikan kesempatan bahwa anak-anak ini tidak ada gurunya kemudian tidak ada aktivitas yang dilakukan. Kalau tidak ada aktivitas yang dilakukan, mungkin ini akan membuat sekolah atau perusahaan tidak kondusif. Iya, luar biasa sekali bahwa tantangannya di sini Bu Yanti sudah melakukan kolaborasi ya dengan semua rekan sejawat, dengan teman-teman guru, sehingga bisa mengoptimalkan proses belajar mengajar di kelas. Wah, luar biasa sekali Bu Yanti. Kemudian dalam penyelesaian kasus dilema etika, Bu Yanti, apakah ada program kerja yang lain, Bu? Kalau program kerja sebetulnya banyak, ya. Program kerja iya, saya salah satu saja yang program kerja saya dengan ini. Tapi program kerja saya ke depan itu Chandra, kalau tentang seperti ini bahwa kita berusaha untuk menyamakan persepsi, artinya bahwa menyamakan persepsi dengan teman-teman guru itu penting sekali. Jadi ketika kita datang, kita memberikan konsep dalam artian konsep yang bagaimana sih kita kerja yang baik, bagaimana kita melayani siswa yang baik. Karena apapun bagaimanapun juga kita ini pelayan masyarakat. ASN itu kan pelayan masyarakat. Jadi kalau seorang pelayan harus bisa melayani yang dilayani, melayani majikan kita. Majikan kita siapa? Masyarakat. Kalau di sekolah majikan siapa? Ya anak-anak itu. Bagaimana kita melayani anak itu menjadi nyaman sehingga anak-anak itu merasa di sekolah, anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan nantinya akan mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi kalau ada GTT yang seperti itu, sehingga GTT ini pun juga harus berusaha untuk bagaimana melayani siswa ini. Jadi kalau dia merasa melayani, berarti ya kita layani harus merasa nyaman. Itu yang saya tekankan pertama kali. Program kerja saya membuat nyaman dan bagaimana sekolah ini benar-benar meraih prestasi yang sebelumnya belum pernah diraih dan bahkan lebih meningkat nantinya. Luar biasa Bu Yanti sudah berpihak kepada murid ya, memberikan pembelajaran yang aman, nyaman, kemudian membuat semuanya bersinergi bersama-sama, bersatu padu untuk membuat perubahan-perubahan yang berarti. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang ketujuh Bu Yanti, ini faktor pendukung apa yang mempermudah Bu Yanti dalam mengambil sebuah keputusan ini? Kalau faktor pendukung sih sebetulnya kalau pendukung secara pribadi bahwa pendukung secara pribadi saya kira adalah begini, kita bekerja bukan untuk atasan, tapi kita bekerja adalah sesuai dengan job description. Itu yang paling saya lakukan. Dan job description tentunya apa yang menjadi tugas saya itu tetap berpedoman pada apa yang ada. Jadi kalau selama kita bekerja, selama kita melaksanakan sesuai dengan job description-nya kita, sesuai dengan tupoksinya kita, dan kita dilindungi oleh hukum yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada, maka insya Allah pekerjaan kita akan tuntas dan insya Allah akan benar-benar bermanfaat untuk orang yang kita layani. Artinya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sebagai pelayan masyarakat otomatis masyarakat yang kita layani itu merasa puas dengan apa yang menjadi kinerja kita, dan yang paling penting adalah kita tidak tidak melanggar, tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Itu yang saya pegang. Sangat luar biasa sekali Bu Yanti sudah memiliki motivasi intrinsik ya untuk memajukan sebuah lembaga atau institusi yang
kenyataannya ini yang dari kecil ini sudah mulai mewujudkan suatu perubahan yang berarti. Bahwasanya Bu Yanti ini sudah memiliki job description pekerjaan yang sangat luar biasa sekali Bu Yanti, ini perlu ditingkatkan sekali. Yang terakhir Bu Yanti, dari semua tindakan yang pernah Bu Yanti lakukan selama ini, bisakah Bu Yanti membagi pengalaman terhadap kami terkait pengambilan keputusan ini? Kalau sebetulnya penjenengan mungkin lebih dari saya Mbak ya, tapi itu cuma pengalaman untuk memimpin sekolah itu kan mungkin dulu saya, jadi nanti mungkin penjenengan akan suatu saat akan memimpin sekolah juga. Saya hanya berusaha begini, seseorang yang baik itu bukan berarti seseorang yang hanya loyal pada atasan, tetapi lebih kepada loyal yang kita layani. Sekali lagi yang kita layani, yang kita layani siswa, berarti kita juga harus loyal pada siswa. Jadi tidak ada istilahnya kita bekerja untuk atasan, tetapi kita bekerja untuk masyarakat. Kalau kita bekerja untuk atasan nggak ada, kita nggak bekerja. Jadi intinya tanamkan kepada penjenengan bahwa saya bekerja untuk melayani siswa, saya bekerja untuk sekolah, saya bekerja untuk negara, saya bekerja untuk agama saya. Itu, dan yang paling penting adalah kita siap untuk digerakkan, kita siap untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan satu lagi Bu Chandra, saya mempunyai moto hidup bahwa saya hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa, dan terima kasih sekali Bu Yanti atas istilahnya pengalaman ya yang diberikan oleh Bu Yanti terhadap kami semuanya ya terkait hal ini. Ini sangat berharga buat saya pribadi dan kemudian nanti ke teman-teman juga, dan semoga saya dan teman-teman bisa mengimplementasikan semua ini di sekolahan saya di SMK 2 tercinta. Terus kemudian di sini kalau bisa saya menyimpulkan bahasanya di sini Bu Yanti sudah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya, sebagai pemimpin, termasuk dalam menggunakan 4 paradigma itu Bu Yanti sudah lengkap ya. Kemudian yang kedua 3 resolusi yang terbaik sudah masuk, dan yang terakhir sudah menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sangat luar biasa sekali Bu Yanti. Demikian wawancara saya hari ini terhadap Bu Yanti. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya akhiri Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.